Kikuk. Orang itu sobat JPW. Halo sobat JPW gitu dong. Gue nengok dia baki. Jangan dulu Tan. Apa? Peran sosial media, oke. Nah, nggak usah di-cut kan, biarin dia lupa tuh. Apa? Ya. Halo sobat JPW, kembali bertemu dengan saya dan kali ini dengan Pak Togu Siregar, owner dari JPW Indonesia dan JPW Cafe ya. Kali ini kita akan melakukan bincang-bincang atau podcast peran sosial media dalam pengembangan branding sebuah brand cafe. Tes oke. Apa? Peran sosial media dalam apa? Dalam sosial media sebagai media branding coffee shop atau cafe. Terus apa? Lo nanya apa ke gua? Itu tadi dong, kasih ulang. Udah gak usah ulang. Lu mau nanya apa sih yang mau Oke. Ya. Halo sobat JPW. Ulang tadi Gak usah. Udah sengaja udah bener dari opening lu. Oke. Menurut Pak Togu nih, seberapa penting sosial media ya untuk media branding cafe ya? Apalagi Pak Togu kan punya JPW Cafe and Garden tuh di Depok ya kan? Seberapa penting sih peran? Wah. Oh gila ketawa sih. Itu kayak wah gila tadi kosong gitu. Wah gila gue bingung. Iya bener. Wah gila. Gue bingung. Gue jawab apa? Iya maksudnya. Ya tahu. Ya Pak Togu kan dulu adalah seorang web developer sekaligus SEO master ya. Ya maksudnya punya jasa pembuatan website ya kan. Iya dulu nah. Berarti kan sedikit banyak untuk digital marketing tuh udah pasti apa ya menguasai lah. Nah, sekarang kan pasarnya tuh lebih ke sosmed sekarang. Seberapa penting sih peran sosmed? Itu diulang loh. Gimana Pak? Gitu ya penting banget lah. Penting banget. Gila loh, makanya sekarang tuh ada istilah nggak ngonten nggak makan. Paham nggak? Masuk. Nah, jadi setiap hari harus diisi dengan konten apapun itu, terserah lu mau buat konten apa. Nggak konten nggak makan. Nggak konten nggak makan. Makanya sebuah cafe itu kalau nggak konten dia pasti nggak ada customer. Ada juga sih. Cuman pentingnya sosmed itu kan buat branding. Betul. Lu kan pengen membentuk brand image terhadap cafe lu kan. Betul. Atau brand lu kan. Nah, untuk membentuk brand image, brand positioning, brand image itu ya tuh brand lu tuh mau dikenalnya image-nya tuh apa, mau yang lu munculin. Contoh kalau JPW Cafe itu cafe keluarga, resto keluarga, resto, betul. Ya, family resto, dan cocok juga buat anak muda buat nongkrong. Tapi kita lebih mengedepankan cafe yang cocok banget buat keluarga, anak kecil gitu, komplit, hiburannya juga. Nah jadi kalau ke JPW Cafe itu komplit, lalu selain makannya enak, harganya worth it, ya. Di situ ada playground juga, ada jadi anak-anak ditinggal bebas sama jadi orang tua tuh, jadi cocok lah buat keluarga. Orang tua fokus makan. Jadi sasaran market utama JPW Cafe itu keluarga. Jadi image-nya itu adalah gue pengen ngejar di kita ini family cafe and resto nih yang benar-benar kids friendly juga, outdoor juga, jadi mau banyak yang merokok apapun nggak ada masalah. Itu kan image yang harus gue bentuk kan. Benar. Cafe premium tapi cocok untuk semua kalangan gitu. Jadi bukan cuma keluarga terus anak muda nggak bisa nongkrong gitu ya maksudnya ya. Untuk ngebentuk persepsi itu kan kita butuh yang namanya branding. Branding melalui sosial media, entah itu Instagram, entah itu TikTok. Sekarang sih kita fokus kedua ini aja sih. TikTok. Dan memang branding image-nya JPW Cafe and Garden ya. Memang fokusnya lebih ke family resto dan ya buat sebenarnya anak muda juga ada live musiknya kan. Gitu. Hampir tiap hari ya Pak. Kalau sekarang sih kita dua sih yang gue kejar sih. Family resto sama kita event venue ya. Oh, ya. Kayak wedding, ulang tahun gitu ya?
vibes-nya JPW Cafe itu ya cocok banget buat keluarga dan juga cocok banget buat event. Itu yang kita kejar. Ya, event weddingnya, event apapun lah. Jadi gitu. ya setiap orang mau bikin kayak acara gitu ya, keinget gitu ya. Iya, makanya kita kalau mau buat kafe atau kita mau buka kedai kopi, sebelum kita buka itu jangan ngasal buka sih sebenarnya. Lo harus punya tujuan dulu, gitu loh. Kedai kopi atau kafe yang mau lo buat itu mau ngarah kemana? Betul. Bener nggak? Benar. Lo nyasar market apa? Lo punya target apa? Lo punya fasilitas apa yang mau lo jual ke customer? Itu semua harus jelas dulu gitu. Ya, target marketnya kayak gimana? Lo harus jelas lo tuh buat kafe itu mau buat apa sih? Apakah hanya buat sekedar buat? Apakah yaudah lo buat jalanin terserah ntar hasilnya gimana? Apakah ngabisin duit aja? Ngabisin duit aja atau buat eksistensi lu doang? Lu udah kebanyakan duit, lu butuh tempat buat nongkrong lu sendiri sama teman-teman lu ya itu terserah lu. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada banyak. Ada benar. Banyak itu terserah lu sih. Gitu. Tapi kalau gua tujuannya itu tadi, gua pengen bikin kafe dan resto yang memang nyaman banget buat keluarga gitu. Ya, jadi market utama gua adalah keluarga, kedua baru anak-anak muda. Oke, itu kalau secara JPW Cafe gitu. Dan event venue, makanya kita bikin desainnya outdoor kayak gitu, ada pelaminan yang cukup megah ya. Ya jadi orang kalau event di situ nggak usah banyak dekor, udah keren hasilnya. Ya benar, tinggal simple aja ya. Tapi kemarin memang beberapa kali tuh event sukses semua ya Pak. Alhamdulillah. Nah untuk menyampaikan message tadi, tujuan value yang gue punya tadi, JPW tadi, itu harus gue sampaikan melalui sosial media. Tadi fokusnya ke IG sama ke TikTok ya. Iya, dua itu aja sebenarnya udah oke sih. Berarti jawabannya adalah penting banget ya. Nah jadi buat sobat JPW mungkin yang memang pengen buka kafe atau sebenarnya nggak harus kafe juga ya Pak. Apapun. Anything ya sekarang sosmed tuh. Mau jualan kopi kan, mau jualan apa kan. Nah sekarang saya belokin nih, itu kan JPW Cafe nggak ada. Nah kalau JPW Indonesia sendiri kan sebetulnya kita memang supplier pembuat kafe orang gitu. Ibaratnya kayak ya semuanya kita ada lah kalau nggak ada gitu. Dia mau nyari mesin ada, kopi ada, tools ada. Bahkan kalaupun memang mau bingung menu-menunya dan lain-lain juga ada. Karena udah ada JPW Cafe-nya juga kan. Nah, apa yang bisa JPW Indonesia sendiri sampaikan ke customer-customernya? Apa ya selling point yang memang kalau mereka itu ke JPW Indonesia, kenapa sih alasan paling pentingnya kenapa sih mesti ke JPW Indonesia dari sosmed tadi? Sesuai dari tagline yang slogan yang kita buat kan, kita kan JPW Indonesia itu kan one stop solution for coffee business. Coffee business itu kan lu bisa mulai dari roastery-nya, lu jualan biji kopinya, atau lu buka kafe. Betul. Ya kan, kalau lu bingung, lu nggak ngerti apa-apa, lu datang ke JPW, lu bisa dapat itu semua. Mulai dari biji kopinya, peralatan cafe equipment-nya, toolsnya ya, barista tools, apapun lah. Ya sampai lu pengen jualan kopi, pengen dengan packaging lu sendiri aja kita bisa provide gitu. Sampai lu pengen roastingan dengan profiling lu sendiri yang lu pengen kayak gimana kita bisa bantu juga. Makanya slogan kita one stop solution for coffee business. Jadi ketika JPW Indonesia dibuat ini, kita udah jelas arahnya mau kemana. Kita tuh pengen jadi solusi untuk orang yang masih awam, masih bingung gimana caranya dia menjalankan bisnis kopi, entah itu jualan biji kopi atau buka kafe. Masih bingung, lu datang aja di JPW gitu. Nanti kita bisa bantu setup. Ya. Tujuannya jadi solusi. Buat semua kebutuhan bisnis kopi. Bahkan ketika lu ya buka kafe nggak tahu cara operasional manajemennya, kita bisa bantu juga tuh jadi konsultan. Kita bantu setup, ya mulai dari bar itu yang susunan yang bener kayak gimana, kitchen kayak gimana, sistem administrasi yang pas itu kayak gimana, detailing operasional gitu ya. Bisa provide kayak gitu. Jadi secara brand image-nya JPW Indonesia lebih ke arah sana. Berarti kita kan juga perlu, ibaratnya JPW Indonesia kan udah cukup lama ya Pak. Ya meskipun kalau kita lihat banyak juga yang baru-baru muncul gitu ya. Nah, ketika ada seorang yang pengen buka kafe, berarti kita bisa bantu semua yang memang mereka butuhkan, dan termasuk kita bantu promosikan mereka, termasuk lewat sosmed kita juga. Iya, kita sekarang udah mulai sering ada konten ya, setiap ada yang kita kontenin ya. Itu buat membantu mereka juga. Karena lumayan follow subscriber YouTube kita kan udah lumayan, udah hampir 50.000 ya saat ini. Ya harusnya sih mereka happy ya kita bantu. Dan mereka pun jadi kayak ya sedikit banyak ada yang minta. Gitu, jadi Mas aku ini tapi dikontenin ya gitu. Dan ada beberapa yang memang kalau ke saya sendiri
kontennya nanti pas grand opening ya mas gitu. Jadi pas event gitu mungkin kita bisa lebih ya mungkin bikin podcast kayak gini sama mereka juga bisa juga, bisa banget. Jadi itu value tambahan baru kita tuh kalau orang beli di JPW kita bisa include-kan masuk konten ya. Tapi mungkin nggak semua yang beli bisa masuk ke konten, disesuaikan sama jadwal kita juga kan. Betul, lebih ke arah kita bisa obrolin lah. Ya. Gitu karena memang ya kalau bapak bilang jadi kalau tempatnya jauh gimana toh? Semua tempatnya jauh banget gitu. Di mana jauh banget? Misalkan Afrika. Enggak, misalkan di mana sih yang paling jauh mana sih? Wakanda. Cilegon gitu ya. Cirebon, Cilegon pernah juga sih. Kalau yang paling jauh pernah ke Sulawesi. Sulawesi. Iya. Kan nggak mungkin kan? Mungkin kalau dia mau terbangin kita ke sana. Sama bawa peralatannya semua. Iya betul. Tapi ke waktu itu saya hanya instalasi ke Sulawesi sih. Ya, seru juga sih Sulawesi. Terus Ya paling sih untuk kontenin yang paling possible ya Jabodetabek dulu sih. paling simpel ya. Dan memang itu dan berarti selling point tambahan dari kalau sobat JPW ada apa ya, ada order di JPW, kita akan bantu up sosmed sobat JPW gitu ya, dengan YouTube kita, dengan IG kita gitu ya. Gitu. Dan setiap mungkin ada event kalau memang butuh di share, kita mau bantu buat apa ya, promote atau kita apa sih namanya kayak join promo dia, misalkan kayak waktu itu kita sama Panda tuh kan ada tuh, gitu kita bisa bantu repost gitu kali ya. Oke, cukup menarik juga. Terus kalau ada event-event Pak, kita sebenarnya image-nya JPW itu agak jarang ya ada event ya. Gitu. Tapi memang sebetulnya posisi event itu sendiri itu, kalau menurut Pak Togu sekarang gimana sih? Event-event kopi ya, karena kita kan ngomongin bisnis sekarang event kopi udah mulai banyak sih di mana-mana. Karena kemarin memang pandemi aja kali ya. Cuman memang kita saat ini belum ngadain event sendiri sih. Masih. Ya, cuman kita kalau ada partner yang mau ngadain event di JPW kita terbuka ya. Terbuka ya. Jadi event apapun itu ya berkaitan dengan kopi, jangankan kopi. Ya, non kopi juga nggak apa-apa. Betul. Gitu. Jadi kita hanya menyediakan tempat aja. Karena JPW Cafe and Garden udah gede banget ya. Cocok banget buat event. Udah gede banget benar. Terus kalau apa ya, kalau kedepannya kalau ada memang sobat JPW yang memang kita ngomonginnya, dia kayak waktu itu saya pernah ada satu customer, dia datang, mungkin Nova masih ingat Mas Huda. Gitu. Dia datang ke sini. Sebenarnya kalau dibikinin journey gitu lucu tau Pak. Kenapa? Dia datang dari mana sih itu namanya? Lupa saya, jauh banget dah. Dari Jawa. Dari Jepara. Dari Jepara naik bis begini begitu. Dan itu udah janjian sebenarnya. Ya, dan memang udah pasti beli gitu. Maksudnya kayak dibikinin konten tersendiri buat dia itu lucu banget tuh Pak. Kayak journey to JPW. Tapi dia harus merekam sendiri. Nah iya, karena dari dan kita kayaknya bakal mungkin akan obrolin itu mungkin ya ke depannya ya. Jadi semua customer kita ya secara apa engagementnya juga lebih dekat dan lebih trust lagi, karena kita bantu semua hal termasuk sampai ke sosmednya gitu kan. Gitu. Terus apa lagi ya Pak ya? Apa ya? Ya intinya sih, lo kalau punya usaha nggak punya sosmed sih berat sih. Lo wajib punya. Penting banget ya. Lo kontenin tiap hari apa aja terserah. Itu konten bermutu maupun nggak bermutu, mungkin posting aja sih. Iya. Ya lama-lama juga nanti belajar jadi bermutu gitu ya. Benar. Tapi memang bikin konten yang berkualitas itu susah. Benar. Ya lo dalam sebulan sekali, 2 kali, 3 kali bikin yang berkualitas, sisanya konten-konten harian yang simpel-simpel nggak ada masalah. Upload produk, upload ini. Apa aja seranding kontennya udah. Siapa tahu salah satunya yang viral ya. Iya benar. Kayak di JPW sendiri kan kalau channel YouTube-nya per minggu sekarang 2 ya. 2 ya. Dari sempat ya kita sambil nyari algoritmanya juga kan, dan itu kalau nggak belajar ya nggak dicoba semua ya mungkin nggak nyampe 50.000 kayak sekarang. Ya betul. Gitu, dan memang salah satu konten kopi yang cukup ramai dibanding ya mungkin kalau dibandingin yang lain paling kita mungkin 5 besar kali ya. Mungkin ya. Nah, karena baru ada yang 100.000, 200.000 paling banyak, dan kopi sendiri di Indonesia ya, bukan di dunia ya. Di Indonesia paling gede seingat saya kan 200 berapa gitu. Ya, ada belum sih ada yang enggak, itu sih siapa? Hoffman kan. James Hoffman kan nggak di Indonesia. Oh iya. Iya, kalau James Hoffman mah udah jelas dia ya mungkin salah satu konten kreator kopi yang terniat ya. Kontennya parah, nggak ada yang nggak bagus. Habis itu. Nyiapinnya juga pusing Pak. Iya.
gitu. Pas ya. Nyampe juga jago banget gitu. Nah, dan timnya banyak. Buat cuman sekedar geser ganti mulai dari server terus berubah dari mockup dari apa itu openingnya aja bikin ngiler. Iya benar. Parah sih. Dan ya kalau di Indo sih yang sekarang lagi mungkin rame ya kayak ada beberapa konten kreator yang rata-rata review mesin gitu kan. Review mesin. Ya entah di luar itu entah di endorse ataupun nggak di endorse, sebenarnya berarti pangsa pasar Indonesia buat buka kafe lagi juga gede Pak. Gitu. Dan ya mungkin buat sobat JPW juga yang nanti ada niatan gitu ke depannya, ya kita 2023 gelap, oh enggak, kita jadi terang karena buka kafe. Ya kan kata mesinnya di JPW, kopinya di JPW. Ya terang gitu kan, dan kita bantuin semua, jadi one stop solution for coffee business. Cuma dia doang yang terang, kita juga jadi terang. Nah itu sama-sama terang gitu. Jadi secara simbiosis mutualisme, nggak ada yang dirugikan. Itu nanti kita kontenin lagi, enak nggak? Ya betul. Ya, harusnya dengan follower segitu, subscriber segitu, sekali konten endorse bayar berapa juta? Benar nggak? Betul. Kalau ngitungnya endorse ya. Ngitungnya endorse ya. Betul. Gitu. Dan akhirnya kita ngambil langkah bahwa ya semua customer itu jadi kayak apa ya, sobat JPW gitu. Yeah. Benar-benar jadi kayak benar-benar kayak kerabat aja. Kalau butuh apa-apa kita memang bantuin semua, termasuk di kontenin gitu ya Pak. Betul. Ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan? Enggak lah, udahlah. Pokoknya lu nggak konten nggak makan kan. Udah lu kontennya tiap hari ini. Gak usah pikirin mau konten apa, yang penting buat aja udah. Itu yang dijaprik saya. Tapi ya memang bener sih. Logikanya gitu, karena kalau kita lihat sendiri sekarang ya mungkin media elektronik ya model televisi gitu ya udah semakin sedikit yang nonton ya. Karena sekarang semua YouTube, ya bentar-bentar YouTube, TikTok, Instagram. Dan kalau orang nyari hal yang berkenaan tentang tutorial, tips dan macam-macam gitu, apapun itu ada di YouTube. Iya betul. Ya, pokoknya intinya konten lah tiap hari. Bener nggak? Kita juga konten kita juga nggak semuanya bagus-bagus banget juga sih, karena butuh proses. Yang penting kita kontennya dulu. Ya, salah satunya juga pasti ada yang rame gitu kan. Rame, even itu kontennya nggak terlalu bagus pun, ya bisa aja rame, orang ternyata suka misalnya. Dan tujuan kita adalah sebenarnya ya berlatih juga Pak, berlatih supaya nanti kedepannya kita buat bikin konten yang lebih bermanfaat juga. Betul. Dan sharing for caring ya kan, kita sharing apapun itu yang kita ngerti, apapun yang kita tahu, meskipun kita sama-sama masih belajar. Betul. Gitu sampai akhirnya nanti ada orang, ini keren loh, gue baru tahu ini loh gitu. Dan sedikit banyak itu juga suatu kebahagiaan atau kebanggaan buat JPW juga ya Pak. Betul. Gitu. Iya betul. Jadi tagline-nya nggak konten nggak makan. Nggak konten nggak makan. Segitu pentingnya konten ya. Iya. Sosmed ya. Parah ya sekarang ya. Jadi wajib konten tiap hari. Terserah lu udah mau mikirin gimana. Ya. Betul. Pokoknya wajib konten, udah titik selesai terus. Ya oke. Ada closing statement selain konten nggak makan? Udah itu doang. Makan aja udah. Ayo konten tiap hari deh, terserah deh mau bikin apa. Lu bikin sosmed, isi konten tiap hari, ya kan? Udah. Sampai ada yang booming. Iya. Mudah-mudahan ada yang booming. Kalau nggak ada ya buat konten terus sampai ada yang booming. Iya benar. Sampai kapan? Ya pokoknya udah jalanin aja. Sampai dagangan sobat JPW laku gitu kan, sampai. Walaupun udah laku juga tetap harus konten. Iya benar, biar seluruh orang tahu sobat JPW itu ada. Karena laku itu bisa musiman juga. Kalau nggak mau musiman ya lo harus konten yang benar. Jadi sustain ya. Terus kreatif. Brand-brand besar kan gitu. Iya paling lihat brand besar Pak. Brand besar malah bayar konten kreatornya sama bayar ya, kita ngomongin artis kan kalau dia. Ya, brand yang udah jelas-jelas pasti laku nih di KFC aja tiap hari konten. Iya benar. Apalagi kita yang masih coro-coro, ya enggak? Nggak konten lah, ya enggak? Bener aja. Ya benar. Nggak konten, nggak makan, oke. Itu ya tagline dari Pak Togu hari ini ya. Oke. Terima kasih ya untuk Sobat JPW yang udah nonton podcast kita kali ini. Mungkin gitu Sobat JPW punya saran-saran apa podcast yang perlu atau yang penting dibahas untuk podcast-podcast kita kedepannya gitu ya. Nanti kita akan bahas juga gitu. Tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, tinggalkan di kolom komentar. Terus kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan juga Pak Togu selalu mencantumkan IG beliau kalau mau DM ke beliau juga. Saya juga suka balas kalau di kolom komentar, nanti biar kita ada engagement juga, bisa di DM atau mungkin di kolom komentar kita jawab-jawaban gitu ya. Kalau mau tanya langsung ke gua, bisa follow Instagram gua ya di togu.jpw.
JPW. Nah itu directly langsung ke Pak Togu ya. Oke, thank you Sobat JPW udah nonton konten ini. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you. Thank you.